Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yulianti Zafira dengan NIM 24650017. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas dari pemrograman Java, di mana tugasnya itu buat program dengan editor Java NetBeans pada slide 4, 7, 8, dan 14, dan jelaskan bagaimana program tersebut berjalan, termasuk keluarannya. Oke, jadi kita lihat pada slide 4. Nah, ini program enkapsulasi, di mana enkapsulasi sendiri itu adalah kemampuan untuk membuat user define data type dengan cara membungkus atau mengkapsul metode dan field menjadi sebuah kelas. Jadi enkapsulasi itu seperti kita membuat suatu objek itu menjadi kelas, di mana yang di dalamnya itu terdapat nama kelas, misalkan mobil, kemudian terdapat field itu komponennya, kemudian metode itu kemampuannya. Jadi di dalam enkapsulasi itu ada nama kelas, field, sama metodenya. Nah, di sini saya sudah membuat program pada slide 4, di mana ini yang tadi saya bilang field. Jadi dia mendeklarasikan ini kan kemampuannya. Nah, sedangkan ini komponennya. Sedangkan yang ini merupakan komponennya, yang ini kemampuannya. Yang void maju, void mundur, void block itu merupakan metode yang merupakan metode kemampuannya. Kemudian yang integer mesin 1, integer roda 4, integer body 1 itu komponennya. Kemudian kita masuk pada kelasnya. Di sini nama kelasnya itu mobil kelas. Nah, sedangkan kalau yang tadi itu nama filenya itu mobil. Jadi pertama kita buat dulu deklarasi kelas, nama kelas yang untuk kita mendeklarasikan field sama metode. Kemudian kita akan mengeksekusinya di mobil kelas ini, dimana yang ada metode public static void main string. Di sini kita menuliskan system out print line, kemudian R3. Yang ini dulu. R3 mobil, R3 sama dengan new mobil. Jadi kita panggil tipe datanya. Jadi kita membuat tipe data dari suatu objek. Nah, kita panggil mobil, kemudian R3 ini variabelnya, dan ini bebas, kemudian new mobil, ini ketentuan. Kemudian system out print bergerak, kemudian titik koma R3 maju. Jadi kita panggil metodenya, metode yang pada file mobil Java yang ini, kita panggil metodenya. Begitu juga yang ini, kita panggil ini untuk memunculkan hasil yang ada di dalam file Java ini.
Nah, kalau yang ini untuk memanggil komponennya, yang mesin, roda, bodi. Nah, ada berapa begitu. Yang ini untuk memanggil komponennya. Yang ini untuk memanggil komponen yang ada pada file mobil ini nih. Ini kan komponen, ini metodenya. Ini metode, ini field itu komponen, metode itu kemampuan. Nah, maka di sini dia akan memunculkan hasilnya dari yang kita panggil tadi. Ini kan yang kita panggil metode, maka yang akan muncul ya kemampuannya, kan metode tadi kemampuannya. Kemudian yang ini, karena tadi kita panggil komponennya atau yang ini, maka yang akan muncul just nilai dari komponennya. Sedangkan kalau yang ini nilai dari kemampuannya. Yang ini metodenya tadi. Yang ini, yang pertama ini kan kemampuannya diambil dari nilai metode. Yang ini karena kita sudah deklarasikan di sini, kita panggil dia. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang static keyword. Jadi static keyword itu dia itu boleh digunakan di atribut maupun di metode. Nah, static keyword itu juga terbagi atas dua, ada yang objek variabel dan kelas variabel. Jadi kalau yang objek variabel itu dia hanya mengganti nilai sesuai dengan satu objek yang ingin diganti. Sedangkan kalau yang kelas dia mengganti semua nilai atribut seperti itu. Nah, kita bahas dulu tentang objek variabel. Di sini saya sudah masukkan kodenya yang dari slide 7 ini. Jadi pertama itu seperti tadi, kita kan tadi sudah kita deklarasikan ini komponennya atau apa namanya itu fieldnya. Nah, di sini kita apabila kita ingin mengganti objeknya itu, maka kita tinggal deklarasikan saja yang ingin kita ganti nilainya. Kita saja sebentar atas mobil R3, kita panggil kelas mobil, kemudian nama variabelnya, kemudian new mobil. Jadi kita itu membuat objek menjadi tipe data, kemudian mobil expander new mobil. Jadi di sini ada dua variabel, ada R3 dan expander. Karena sistem out print line, dimana pertama itu kita memanggil R3 mesin pada file mobil. Kemudian kita memanggil lagi, tapi untuk nilai variabel expander mesin. Kemudian kita memanggil nilai roda untuk R3. Nah, di sini kita melakukan
melakukan pergantian nilai atau objek variabel tadi di program yang ini. Jadi kalau kita sudah menuliskan yang ini R3 titik roda ini, maka variabel yang pertama ini yang setelah kita tuliskan ingin kita mengganti ini, maka komponen kode yang sistem out print line mesin R3 ini yang akan terganti. Lain halnya dengan kelas variabel. Jadi untuk objek variabel hanya satu variabel yang diganti. Kita coba running. Nah, ini hanya satu variabel yang diganti. Nah, ini pada bagian yang kita ganti 5, yang tadinya 4 dia jadi 5. Kemudian untuk yang di bawahnya lagi, yang kode awalan ini, maka dia tetap akan 4 karena dia hanya mengganti satu variabel. Dia hanya mengganti objek variabelnya. Makanya disebut objek variabel. Oke, selanjutnya kita akan membahas kelas variabel. Nah, kelas variabel itu dia itu mengganti seluruh variabel. Beda dengan objek variabel, dia hanya mengganti satu variabel. Sedangkan kelas itu dia mengganti semua variabel. Nah, untuk menggantinya itu dia harus ditandai dengan di bagian codingan, di bagian file mobil kita harus menuliskan static in body sama ini untuk menandai bahwa kita itu berniat mengganti semua variabel. Kita ingin menggunakan kelas variabel. Jadi apabila nanti pada saat kita running, dia yang tadinya cuma pada objek variabel hanya R3 yang terganti nilainya, nanti pada saat kita running itu dia terganti dua variabelnya seperti ini. Nah, ini yang tadinya 4 dia berubah jadi 2. Yang tadinya 1, yang tadinya 1 dia berubah menjadi 2 karena di sini body 1 ya. Body 1 karena di sini kita menggantinya jadi 2, maka keluarannya nanti 2. Nah, maka di sini nanti 2 karena kita sudah mendeklarasikan untuk mengganti nilai dari kedua variabel ini dengan menggunakan program kelas variabel menjadi 2, maka dia akan merubah nilainya menjadi 2 seperti itu. Jadi bedanya kelas variabel sama objek variabel itu kalau objek variabel hanya mengganti satu variabel, kalau kita menggunakan kelas variabel dia akan mengganti seluruh variabel. Jadi misalkan kalau ada lagi di bawahnya ini, di bawah codingannya ini, maka dia akan terganti semuanya karena dia itu kelas variabel. Yang penting kita memasukkan kode ini, static in body sama dengan 1. Yang penting ada kata statiknya untuk menandai bahwa dia itu ingin mengganti seluruh kelas seperti itu. Nah,
Selanjutnya kita akan membahas perbedaan variabel objek dan kelas variabel dan menggunakan konstruktor. Kita harus tahu dulu apa sih itu konstruktor. Jadi konstruktor itu merupakan subprogram atau metode dengan ciri nama blok sama dengan nama kelas. Nih, nama bloknya yang ini sama dengan nama kelas. Kemudian ketika dipanggil, otomatis ketika objek di create dengan operator new, maka dipanggil otomatis ketika objek di create dengan operator new. Kemudian digunakan untuk menginisialisasi field tanpa ada label void atau return type. Oke. Sini saya jelaskan dulu. Sini saya jelaskan dulu. Yang ini adalah objek variabel. Kemudian ini kita deklarasikan kelas. Ingat tadi kelas itu pakai untuk mendeklarasikan kelas variabel, kita maka harus menggunakan statik. Nah, yang ini konstruktor. Kan tadi konstruktor itu dia itu namanya ini sama dengan nama kelasnya. Kemudian string nama, kemudian integer umur, kemudian this is nama, this is umur. Kemudian ini metode untuk menampilkan data. Nah, ini merupakan metode untuk menampilkan data yang ada di public static void main. Yang ini untuk membuat objek. Ini untuk menampilkan info, yang ini menampilkan info yang ini sebelum diubah. Jadi ini untuk menampilkan info sebelum diubah. Nah, ini kelas yang diubah. Jadi kan tadi universitas itu dia itu pakai statik, jadi kita mengubah kelasnya, kemudian menampilkannya lagi setelah diubah. Nih, coba kita running yang ini. Nah, setelah diubah, nah nama kampusnya jadi berubah. Yang tadinya Universitas Dayan Iksanuddin, kalau diambil nilai yang di sini, udah berubah menjadi Unidayan. Seperti itu. Jadi dia itu kelas sama variabel itu bedanya yaitu kalau objek variabel dia cuma objeknya saja, kalau kelas variabel dia mengganti keseluruhan objek. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.